Hey, kamu pengen kaya? Atau mungkin kamu cuma pengen mengelola uang dengan lebih baik? Eits, solusinya bukan nyari harta karun atau menang undian berhadiah ya. Yang benar adalah mengubah sejumlah kebiasaan simpel yang dilakukan kebanyakan orang. Pengeluaran yang berlebihan dan memanjakan. Ini penting banget, dan wujudnya bisa pengeluaran besar ataupun kecil yang hampir nggak kamu perhatiin. Masalahnya, semua pembelian ini mengurangi sejumlah besar penghasilanmu. Misalnya, coba masukin semua tagihanmu ke ransel. Satu langganan layanan streaming mungkin kelihatannya murah, tapi kalau ada 2 membership lain, ranselmu pasti mulai berat. Semalam kamu makan di restoran, tapi kamu juga mesen makanan buat dibawa pulang 3 malam sebelumnya. Mulai makin berat kan? Kamu abis beli gitar baru yang udah lama kamu pengen. Gak apa-apa, kamu udah nabung buat ini, jadi masih ada ruang di ranselmu. Tapi kamu juga beli perintilan lain, kayak baju baru, buku komik, juga potong rambut. Sekarang, tasmu terasa berat banget sampai nggak kuat kamu angkat. Semua barang yang kamu mau udah kebeli, tapi kamu nggak bisa kemana-mana. Yang pasti, kamu masih harus belanja makanan, pakaian baru, dan barang lain yang bikin kamu seneng. Tapi pertama-tama, kamu perlu bikin anggaran. Salah satu tips mudahnya adalah bikin tabel atau spreadsheet, dan tulis berapa banyak uang yang kamu dapat setiap minggu. Putuskan berapa banyak yang perlu kamu belanjakan untuk kebutuhan pokok dan tabung supaya target finansialmu tetap aman. Jadi, kamu punya ringkasan yang jelas buat sisa uang yang bisa kamu belanjakan. Kamu wajib tahu apa yang mampu kamu beli dan kapan. Coba tanya ke dirimu sendiri, apa sepatu Keds selamamu masih bisa bertahan sebulan lagi sebelum harus beli sepatu baru? Atau, apa orang-orang masih bisa ngeliat matamu di balik poni sebelum kamu ke salon? Tapi di saat yang sama, jangan cegah dirimu dari apa yang mampu kamu beli. Terlalu fokus menabung. Apa kamu pernah diet keras, tapi akhirnya malah makan gak sehat lagi? Ini biasanya akibat dari terlalu maksain diri atau ngarep terlalu tinggi. Lagi pula, kita berhak kok nge-treat diri kita sendiri sesekali. Nah, sama halnya kayak nabung. Satu camilan manis atau dessert nikmat sehari bisa membantumu menjaga pola makan. Sama kayak pengeluaran sesekali buat mengurangi stres kerja demi meraih target finansial. Misalnya, kamu cuma makan salad dan sayuran selama 3 hari, perutmu keroncongan, dan kamu pengen banget makan kue coklat yang baru aja dibikin sama teman satu kosanmu. Akhirnya kamu nyerah, kamu udah nggak tahan lagi. Kamu pun melahap sepotong kue, tapi sekarang dietmu gagal. Jadi, sekalian aja nambah sepotong lagi. Tiba-tiba, kamu udah makan 1 loyang aja. Menetapkan target buat diri sendiri mungkin memang sulit. Makin rumit targetmu, makin mudah kamu gagal dan putus asa. Waktu lagi nggak semangat, kamu pasti pengennya nyerah. Tapi jangan menyerah. Boleh aja kok makan sepotong kue sehari, biar dietmu jauh lebih mudah. Jadi silakan manjain dirimu. Ke bioskop sama temen, atau beli sepatu Keds baru yang udah kamu incar. Tapi pastiin anggaranmu nggak keteteran ya. Membandingkan keuanganmu dengan orang lain. Tetangga sebelahmu punya rumah mewah bertingkat, kolam renang indah, dan TV layar lebar. Kamu mungkin berpikir, kenapa aku nggak punya rumah sebesar rumah dia? Sebaliknya, tetangga di seberang rumahmu punya rumah yang lebih kecil dan mobil tua. Kamu mungkin merasa keuanganmu lumayan bagus kalau dibanding dia. Lagi pula, bisa aja lebih parah kan? Meski begitu, mau orang-orang di sekitarmu lebih kaya atau kekurangan, bukan berarti kamu lebih baik atau lebih buruk dibanding mereka. Membandingkan nilai dirimu dengan orang lain gak bakal ngebantu kamu mencapai target keuanganmu sendiri. Itu cuma bakal mengalihkan fokusmu. Jangan buang waktumu buat ngeliatin apa yang tetanggamu punya atau enggak. Pikirin aja targetmu sendiri. Buat rencana yang sesuai untukmu dan buat tindakan. Mungkin dalam 10 tahun, kamu bakal punya rumah yang lebih besar daripada tetanggamu. Tenang aja, kamu gak lagi lomba kok. Yang penting itu targetmu sendiri. Kita semua berada di jalur unik masing-masing. Mengabaikan perubahan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Menetap di pekerjaan yang stabil dengan gaji lumayan dan perlahan naik pangkat adalah jalan yang dipilih banyak orang. Kamu memang bakal menjalani rutinitas yang nyaman. Pergi ke kantor, bikin atasanmu terkesan, digaji, terus pesta sama teman-teman di akhir pekan. Meski kedengarannya menyenangkan, jalan ini mungkin bukan hal yang baik untukmu. Mungkin kamu bakal bosan sama rutinitas ini dan jadi malas nantangin diri sendiri buat meraih keinginan dan potensimu. Di masa sekarang, ada lebih banyak hal yang lebih penting dibanding kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dengan banyaknya peluang di dunia kerja,
nggak jarang orang-orang memilih jalur karir baru sampai akhirnya nemu yang mereka suka dan kuasain. Misalnya, kamu mungkin bekerja sebagai guru, tapi kamu penyayang hewan dan pengen banget kerja jadi dokter hewan. Mendapatkan gelar pendidikan baru dan membangun diri di jalur ini mungkin sulit, tapi pada akhirnya, kamu mungkin lebih bahagia dan menghasilkan lebih banyak uang sambil melakukan hal yang kamu suka. Mengubah cara berpikir kuno ini bakal merembet ke caramu bertindak ketika keadaan keuangan juga berubah. Kamu baru aja naik jabatan di tempat kerja yang kamu suka. Udah gitu, gajimu juga naik jauh. Tapi kamu masih hidup dengan kebutuhanmu yang lama, melakukan semua tugas beres-beres sendiri, dan masak pasta atau mie goreng murah demi berhemat. Belajarlah untuk mengubah sudut pandangmu dan sesuaikan gaya hidupmu dengan penghasilanmu. Kalau mampu beli, kamu layak mendapatkannya. Dan dengan bikin hidupmu lebih mudah, kehidupan kerjamu juga lebih menyenangkan. Fokus sama label harga. Jessie J pernah nyanyi, "It's not about the money, money, money." Video kita kali ini mungkin ngomongin tentang uang, tapi bukan price tag. Ingat gitar yang pengen kamu beli pakai uang tabungan tadi? Nah, karena tabunganmu udah cukup, kamu bisa ke toko musik buat beli. Tapi pas ngeliat label harga gitar yang kamu pengen, kamu pun jadi ragu. Uangmu jelas cukup, tapi kamu juga pengen berhemat dengan beli gitar yang lebih murah. Jadi, kamu beli gitar paling murah di sana dan masukin sisa uangnya ke tabungan. Tapi pas sampai di rumah, gitarmu nggak bisa disetem dengan sempurna dan suaranya jelek banget. Ini adalah contoh saat kamu pikir kamu berhemat, padahal kamu sebenarnya buang-buang uang. Bisa jadi kamu pengen beli sesuatu karena memang harganya mahal. Saat membeli sesuatu, nilai barangnya nggak berasal dari berapa uang yang kamu hemat atau berapa banyak yang kamu belanjain, melainkan dari maknanya bagimu. Nggak usah pikirin uang yang kamu keluarin, pikirin aja apa yang kamu dapat. Dan ingat, tetap sesuaikan sama anggaran ya. Kamu mungkin harus menabung beberapa bulan buat beli gitar ini, tapi belilah begitu targetmu udah tercapai. Kalau kamu seorang musisi, anggap ini sebagai investasi. Gitar yang bagus bisa ngebantu kamu tampil di banyak acara dan ngasilin uang lagi. Ini namanya menghasilkan uang dengan cerdas. Kalau pengen ngasilin uang dengan pintar, kamu harus menimbang-nimbang mau dipakai buat apa uangmu. Kalaupun uangnya mau kamu tabung di bank, pilih dulu baik-baik rekening mana yang bunganya paling bagus. Menghabiskan uang yang tidak kamu punya. Zaman sekarang banyak sekali pilihan dan jasa untuk membelanjakan uang yang belum kamu punya dibanding zaman dulu. Dari kartu kredit sampai situs web beli sekarang bayar nanti. Kamu bisa bawa pulang barang mahal yang kamu lihat di toko dan baru ngelunasinnya kapan-kapan. Ini mungkin pilihan yang lebih murah bagi segelintir orang dalam mengelola pengeluaran mewahnya. Tapi bisa gampang banget kebobolan kalau kamu nggak hati-hati. Kamu pun akhirnya beli gitar baru itu. Harganya mahal memang, tapi nggak masalah. Toh, kamu bisa bayar kapan-kapan. Kamu bisa ngelunasinnya dalam beberapa minggu lagi. Sekarang, kamu masih punya uang yang bisa dibelanjain, barang yang lebih mahal buat dibeli, dan lebih banyak kredit di akun paylettermu. Kamu pun pulang dengan semua barang barumu dan cuma ngabisin 1/4 dari harga total tiap barang ini. Tapi, sekarang kamu harus melakukan pembayaran yang sama setiap 2 minggu, dan masa depan selalu nggak pasti. Teman-temanmu mungkin tiba-tiba ngerencanain acara jalan-jalan mendadak, atau mungkin tiba-tiba ada tagihan yang kamu lupa. Kamu mungkin juga kesulitan memenuhi target keuanganmu selama 2 bulan ke depan. Sebaiknya, hindari pengeluaran uang yang belum kamu punya, kecuali kamu bisa menganggarkan lebih awal dengan pasti. Berhemat dan menetapkan target keuangan untuk diri sendiri memang rumit, dan ada banyak pantangan dan kewajiban yang mesti kamu perhatiin, supaya kamu bisa dapat uang yang kamu pengen. Tapi, kayak semua hal dalam hidup, yang paling penting adalah kesehatan dan kebahagiaanmu. Jadi, tetapkan targetmu buat anggaran yang sesuai untukmu dan jangan lupa kasih hadiah ke diri sendiri kalau kamu mampu membayarnya. Kadang mungkin kelihatannya mustahil, terutama kalau gajimu terbatas atau kamu susah nyimpan uang yang susah didapat itu. Kadang rasanya uangmu kayak punya jalan pikirannya sendiri. Kamu nggak sendirian kok, semua orang pasti pernah ngalamin. Keuangan memang hal yang sulit dijaga. Mau buat bayar uang kosan, tagihan, makan, atau liburan, hidup bisa jadi super mahal. Tapi jangan cemas, semoga semua tips tadi bisa membantumu.